Makanya para ulama-ulama ahli kalam, ahli filsafat, di ujung orang yang dapat hidayah setelah di ujung hari atau ujung usianya selalu menasihati tidak usah tempuh jalan ini. Masih ingat di mukaddimah kemarin? Siapa namanya? Abdul Walid Al-Karabisi. Al-Karabisi imamnya ahli kalam di masanya. Ketika meninggal dia wasiatkan kepada anak-anaknya, kalian ragu tak dengan kemampuan ayah? Tak. Kalian mau tak saya wasiatkan? Mau. Apa wasiatnya? Ikutilah manhajnya ahli hadis, karena kebenaran ada pada mereka. Yang ayah punya ini keraguan. Apa sebab? Allah bilang istawa, oh, tidak mungkin, ragu. Allah bilang apa lagi? Turun, tidak mungkin, ragu. Datang, tidak mungkin, ragu. Apa lagi? Hah? Raja, tidak mungkin, ragu. Orang ragu masa diikuti? Nabi tidak pernah ragu, sahabat tidak pernah ragu. Buktinya apa? Tidak pernah bertanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau bilang ada tangan Allah berarti mujassim nanti kita? Ada dia tanya gitu? Tidak ada. Mereka tidak ragu mengatakan itu. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Cuman mereka tidak bertanya pula. Sebab kalau udah mulai banyak bagaimana pula itu, kalau sudah bagaimana pula itu, maknanya apa? Orang meragukan. Sudah mulai meragukan. Orang ragu, tidak punya keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, goyah. Antum bilang sesat lah. Memang antum terpaksa dilambatkan jadi ustaz dulu nampaknya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Nah, ya kalau tidak punya keyakinan ya sesat. Ya tersesat jalan kita, tidak yakin. Nah, kemudian yakin kita bukan asal terlintas dalam pikiran yakin langsung. Tidak, itu tidak ada orang yang yakin yang begitu. Yakin itu karena memang ini buktinya. Antum nak mengetahui Allah dengan apa? Kan sudah kita bicara mukaddimah kemarin. Melihatnya tidak mungkin. Melihat yang sepadan dengannya tidak mungkin. Terpaksa melalui berita. Kalau berita, kalau kita tidak terima, namanya tongkau. Masih lupa tuh. Mada. Kalau kita ruba-ruba, maknanya mandai-mandai. Mandai, dibilang begini, antum bilang begitu. Namanya mandai-mandai. Mana yang bagus? Tongkau apa mandai-mandai? Tidak ada yang bagus. Tidak ada yang bagus. Nah, oleh sebab itu yang baik adalah sami'na wa ata'na. Selesai. Nah, kalau kita iya kan nanti menyerupakan. Siapa yang bilang? Nabi yang mengatakan ini tidak menyerupakan. Kenapa kita bilang menyerupakan? Jadi tidak ada mereka yang meragukan. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Wa an Ahmad ibn Nasr, dari Ahmad ibn Nasr al-Marwazi, annahu sa'ala Sufyan bin Uyainah. Dia bertanya kepada Sufyan bin Uyainah. Ini nama di buku apapun, buku fikih, buku hadis, buku sejarah, buku apa, ada nama ini. Kalau ada nama di seluruh buku, apa namanya? Orang biasa atau orang luar biasa? Orang penting atau tidak penting? Orang penting. Adanya di buku ahli sunnah. Di buku ahli sunnah. Kalau di buku-buku yang bukan ahli hadis, ya kadang paling-paling dinisbatkan kepadanya kadang-kadang berita-berita yang tidak sah. Jadi kalau bicara tentang sunnah, ini imamnya, ahli sunnah di zamannya. Maka ketika Imam Abu Tahir As-Silafi menulis nazm tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, termasuk ini yang disebutnya Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Al-Laits ibn Sa'ad, Abdurrahman ibn Mahdi. Tidak ada masuk Husain Al-Karabisi dalamnya. Tidak ada yang namanya Ar-Razi dalam. Maksudnya Fakhruddin Ar-Razi. Jangan salah paham. Ini salah satu. Fakhruddin Ar-Razi. Karena tidak mungkin pula. Bukan yang sekarang. Sekarang kan beliau hidup waktu itu. Nah, maksud saya jangan salah paham, karena Ar-Razi itu nisbat kepada Rai. Ada ulama ahli sunnahnya, ada yang bukan ahli sunnah. Yang ahli sunnah seperti Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'at Ar-Razi,
Nah, ada yang menyimpang seperti Fakhruddin Ar-Razi dan seterusnya. Walaupun Imam Al-Fakhrur Razi ini disebutkan di akhir hayatnya kembali lagi ke manhaj ahli sunnah. Dia sudah paham, ternyata pahamnya itu tidak paham. Imam Al-Ghazali juga mengatakan seperti itu, bahwa wasiatnya dalam kitabnya apa namanya, Tambihul Awam, Ta'zirul Awam, bukan, apa namanya kitabnya, ada yang ingatkan Ilmul Kalam. Subhanallah, ada satu kata aja yang saya lupa. Baik, nanti kalau ingat saya sebutkan. Dan kitabnya tersebut bahwasanya beliau tidak merekomendasikan jalan yang sudah beliau lalui berpuluh tahun itu, yang dengannya dia dapat gelar Hujjatul Islam. Ya, Hujjatul Islam. Andainya Imam Ghazali hidup zaman ini mungkin dapat apa namanya yang apa, hadiah internasional, apa namanya, hadiah Nobel atau Guinness Book. Ya, karena kontribusinya yang tidak terkira untuk dunia, baik dunia Islam maupun dunia non Muslim. Pemikirannya luar biasa sampai disebut dengan Hujjatul Islam. Tapi di ujung hayatnya dia pun menyadari bahwa pemahaman yang selama ini dilalui tidak mengantarkan kepada kebenaran yang abadi. Maka dia kembali merujuk dalam bab akidah kepada Alkitabu was Sunnah. Tahu dia ingatkan. Tapi orang terlanjur juga dengan ilmunya yang dia sudah tidak rekomendasikan lagi. Biasalah. Hari ini misalnya kalau ada orang mengikuti suatu aliran tertentu, lalu ada pimpinan sekalipun, ya sekalipun pimpinan tertingginya, lalu bertaubat meninggalkan jalan yang tersesat atau jalan yang menyimpang tersebut, dia akan dimusuhi oleh pengikutnya sendiri, muridnya sendiri. Ya, iyalah. Ya gimana tidak? Ayah maknya musuhi kadang. Makanya kalau sebab itu kalau ada yang bikin fitnah bahwasanya tanda tidak benarnya dakwah dimusuhi oleh ayah dan saudaranya, ini fitnah jahiliyah kayak dulu lagi. Dulu orang kan menolak Nabi karena apa? Tuh lihat Abu Lahab, pamannya menolak dakwanya. Ya. Nah, ini senjata jahiliyah kayak dulu juga. Kalau dimusuhi oleh keluarga, dimusuhi oleh saudara, dimusuhi orang tua, atau tidak direkomnya, tanda itu tidak benar. Ini keliru. Tanda tidak benar tidak dimusuhi oleh orang tua, tidak dimusuhi oleh masyarakat. Tanda tidak benar itu kalau tidak berdalil, kalau tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman yang sahih. Nah, jelas ya. Itu kok marah nampaknya? Tidak ya? Alhamdulillah.